صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfiru bihil qurab wa tubda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yataskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafazin bi adadi kulli ma'lumi lak amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan Ketua Masjid, Wakil Masjid, Bendahara Masjid, Pengurus Masjid, dan berkaitan dengan masjid yang mulia ini serta imam masjidnya, semoga Allah berikan rahmat kepada mereka. Diberikan kekuatan iman dan mahabbah cintanya kepada baginda Muhammad SAW, dan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Dan saya hormati hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Salat ini adalah sesuatu pendekatan diri kita kepada Allah. Hubungan antara hamba dan Tuhannya berkaitan. Kalau dia beriman kepada Allah, spontan itu dalam hati jiwa hamba yang bertakwa, dan tidak akan meninggalkan namanya ibadah di hadapan Allah. Mengapa? Karena Nabi sudah mengajarkan, kalau kalian ingin mendapatkan natijah yang paling tinggi, derajat yang paling istimewa, maka lakukan apa yang tercantum di dalam Al-Quran, apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berhubungan dengan siapa? Baginda Muhammad SAW. Ketika para ulama menjelaskan rukun itu, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ini 3. Rukun ihsan, anta'budallaha ka'anna tara, fa in lam takun tara fa innallaha yarak. Itu ihsan, derajat tertinggi. Kenapa? Banyak orang sholat asal sholat. Banyak orang melakukan ruku asal ruku. Banyak orang melakukan tasyahud akhir asal tasyahud akhir, tidak mengerti tentang hukum di dalamnya. Maka ketika dikatakan al-ihsan, anta'budallaha, coba lihat kata-kata anta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan engkau dekat dengan Allah, engkau bersama Allah, engkau
engkau bermunajat kepada Allah, antara hamba dan Tuhannya, bermohon kepada Allah. Sehingga ada dua dikatakan lagi, rukun Islam dan rukun iman. Waktu kita lahir dari rahim seorang ibu, kita sudah diadani oleh ayah kita, dikenalkan namanya syahadat di dalam rukun Islam. Dari kecil kita sudah bersyahadat, kemudian sudah dikenalkan syahadat apa yang diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah dan Nabi Muhammad. As-salat, salat. Salat adalah tiang agama kita, pondasi kekuatan di dalam mendekat diri kepada Allah. Kalau kita sia-siakan sholat, kita bermain dalam sholat, pondasi kita runtuh. Coba lihat kalau kita menghadap presiden atau camat, ya contoh kecil, camat pasti rapi, pakaiannya bagus, pakai wangi, sepatu bersih. Ini baru camat. Sopan cara mengetuk pintunya, bicara agak-agak hati-hati. Ini baru camat. Gimana wali kota? Bagaimana gubernur? Bagaimana menteri? Bagaimana dengan pejabat-pejabat? Dengan presiden apalagi? Ini baru di dunia hamba. Tapi kenapa kalau kita menghadap Allah berpakaian yang tidak ada sopannya, bahkan berwudu pun tidak teratur, tidak memakai wangian yang disunnahkan oleh baginda Muhammad? Padahal kita ini akan ditanyakan nanti kepada Allah satu demi satu di antara hamba. Coba lihat orang soleh, ulama-ulama kita, coba lihat pakaian sunnah dulu, pakaian yang putih, memakai siwak, pakai imamah, pakai selendang, itu sunnah, agar dapat menambah kecintaan. Cara wudhunya masya Allah teratur, rapi, dengan doa-doa. Kenapa? Karena mengerti aturan-aturan yang dia pahami dalam agama. Ketika dia menghadap Allah, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, hilang dunia. Tidak ada pikiran sedikit pun di dunia, hanya Allah dan saya. Bagaimana caranya berbicara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Kita berbicara kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sujud ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Ihdina. Kita selalu minta petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Hidayah. Petunjuk apa? Mahabbah. Petunjuk apa? Rahmat. Petunjuk apa? Kasih sayang. Ihdina Shiratal mustaqim. Jalan yang benar dan lurus. Menuju apa? Surga. Itu baru tingkatan awal. Karena minta hamba ini surga. Tingkatan yang kedua lagi ada. Apalagi yang di atas tingkatannya meminta apa? Supaya masuk dalam surga. Bukan surga yang dinantikan, dia ingin-inginkan. Bukan surga yang dia butuhkan. Tetapi di dalam surga itu ada baginda Muhammad SAW. Itu marifat tertinggi. Surga gak ada apa-apa dengan Nabi. Keindahan surga dengan wajah Nabi jauh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mana jalan lurus itu? Ghairil maghdubi. Bukan kepada orang-orang yang didolimi dan dimurkai oleh Allah. Waladhdallin. Dan orang yang amin.
imannya amin. Makmum harus amin. Jangan dalam hati amin, jangan. Ada kan biasa itu kalau sholat, waladhdallin sedikit kan, amin. Kenapa sedikit? Amin kan? Karena hati yang ditahu Allah. Betul. Mulut ini ketika keluar amin, pasti juga zahir kita, batin kita amin. Dua-duanya ikut mendapat tinggi pahala. Dua kali lipat gandakan Allah berikan pahala. Jangan dalam hati katakan amin. Ini kebiasaan zaman sekarang, tidak mengerti hukum. Tuh, dalam sholat saja. Ketika dalam sholat lagi ruku, bagaimana cara Nabi ruku? Bagaimana cara Nabi sujud? Bagaimana cara Nabi iktidal? Bagaimana cara Nabi sami Allah liman hamidah? Bagaimana? Biqadar tu'maninah, pakai jarak. Sami Allah liman hamidah, pelan-pelan, jangan sujud, pelan-pelan. Biar dinikmati itu ibadah, biar dinikmati itu ruku, biar dinikmati itu rasa. Kalau sudah merasa pendekatan diri kita, sudah terasa nikmat dalam ibadah kita, demi Allah, setiap langkahmu di luar sana atau di dalam rumahmu, semua pahala di hadapan Allah. Coba lihat Imam Haddad, ulama-ulama dahulu yang ada di Hadramaut, kiai-kiai kita dulu. Kenapa doa mereka diijabahkan? Kenapa? Saling minta hujan turun. Betul tidak? Sekali minta hujan turun, orang sakit sembuh. Kenapa? Karena ini yang tidak pernah lepas hatinya Allah, yang tidak pernah lepas mulutnya Muhammad. Kita biar sholat banyak, masya Allah sholatnya hebat, baca Qurannya lebih hebat, puasanya pun luar biasa. Tapi gibah, habis sholat gibah di situ, yang gak ada gunanya, habis pahala. Sholat gibah, sudah sholat, sudah menghadap Allah gibah lagi. Apa ini? Mana asal sholatmu? Mana asal sujudmu? Mana asal mahabbamu? Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah bergosip, ngomongin jelekan orang. Tidak pernah. Sholat itu mencegah dari kata kamu nggak sholat terasa ini. Sholat itu mencegah dari kejelekan. Kalau sholatnya kita benar, bagus, semua itu bohong nggak mau, dusta tidak mau, nyalain orang nggak mau, dengki sama orang nggak mau. Kenapa? Ini dibersihkan. Tuh. Berapa banyak orang-orang melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak ada diterima oleh Allah sedikit. Sholatnya nggak diterima, ini nggak diterima. Kenapa? Ini nggak benar. Iza salat jasadikullah wa iza fasadat jasadikullah ala wahiyal qulub. Apabila hati ini bersih, seluruh anggota badan pasti bersih. Tuh, itu inti. Inna Allah la yanzuru ila qaumin hatta yu'minu bi amrihim. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa samikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari rupa kita, mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia kaya, mau dia miskin. Tidak, Allah lihat itu. Allah lihat hati. Apakah sifat ya? Apakah sifat? Masya Allah. Sopan santun. Hati. Kalau hati bersih, sifatnya baik. Jadi tidak pandang Allah. Saya pakaian begini, bukan ini dipandang Allah pakaian. Ini sunnah. Tapi dapat pahala. Allah dia tidak lihat kita apa hebat ini, hebat dapat petangkat tertinggi. Dan dilihat sama Allah. Hatimu yang dilihat sama Allah. Bersih kagak, suci kagak, beriman kagak. Makanya sholat juga bersih. Coba lihat Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, ibadahnya nggak usah ditanya, Pak. Al-Habib
Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad sekali takbir Allahu Akbar, di depannya bukan lagi tembok, Ka'bah. Itu orang wali, orang soleh. Kalau kita pakai akal mustahil. Kok bisa Ka'bah? Ya, maunya Allah, bukan maunya manusia. Bumi aja ini nggak ada tiangnya, kok bisa berdiri? Itu maunya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjadi 40 orang. Semua sama dengan wajibnya Abu Bakar. Ada yang sholat, ada yang ngajar, ada yang haji, ada yang nyangkul, ada yang mengerjakan ibadah, ada yang zikir. Ini ketemu di sini Abu Bakar, ketemu lagi Abu Bakar. Semua pada ketemu, berkumpul. Saya ketemu Abu Bakar. Bisa di jam yang sama. Kenapa? Maunya Allah. Siapapun bisa. Yang penting syaratnya hati. Bersihkan hatimu, Allah akan jaga dirimu. Matamu menjadi mata Allah, ucapanmu menjadi ucapan. Seluruh ini di dalam ajaran tasawuf. Sholat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bukan meninggalkan sholat, tidak. Umar tidak pernah meninggalkan sholat. Terlambat dalam sholat. Sholat duhur sudah azan, sudah Umar cepat-cepat dari kebunnya langsung pergi di masjid. Sudah terlambat 1 rakaat, tertinggal 1 rakaat. Menangis Sayyidina Umar, sedih Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar di depan para sahabatnya? Hai sahabat-sahabatku, ketahuilah, demi Allah, hari ini sawahku yang kukerjakan tadi berapa hektar, kusediakan untuk Islam. Kuhadiahkan untuk Islam, untuk membayar yang aku terlambatkan di dalam sholat di hadapan Allah. Nah kita tidak. Kita biasa aja, terlambat, tinggal 1 rakaat Nabi datang terlambat. Apalagi sholat Jumat, merokok di luar. Apa? Mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Mana kasih sayang kita kepada Muhammad? Sholat, lagi khutbah di masjid, dalam masjid, lagi dengarkan di masjid, boleh di masjid, di luar ngomong, merokok, nggak ada manfaatnya. Bagaimana kehidupan mereka? Begitu juga hancur. Meninggalkan sholat dosa, bahkan bisa jadi dosa besar. Terlambat saja dalam sholat, hukumannya ada 14. Bukan tak sholat ya, terlambat. Terlambat dalam sholat, suka undurkan sholat. Sebentar di sembahyang, masih jam 2. Begitu 2:30 sudah mau masuk asar. Sebentar lagi ada kerja. Itu terlambat, suka mengundurkan waktu. Ada 14 siksaan kepada hamba yang suka mundurkan sholat. 5 di dunia, 3 ketika mau wafat, 3 lagi ketika dalam kuburan. Nauzubillah. Tinggalkan, mundur-mundurkan, hati-hati. Makanya di dalam kubur mereka orang-orang yang tidak sembahyang, apa siksanya? Sahabat sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para orang soleh ketika lewat, salah satunya Al-Habib Soleh. Tidak kenal Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu kalau lewat zaman hidupnya, waktu hidupnya di perkuburan muslimin terdengar siksaan. Loh, mulai berteriak-teriak. Kenapa? Nggak sholat. Apanya dipukul? Kepala. Kenapa kepala bukan badannya? Kepala ini sudah diberikan akal oleh Allah. Waktu sholat ini, waktu ini ulama sudah menjelaskan, sudah menerangkan, Nabi sudah menyampaikan. Kenapa engkau masih meninggalkan sholat? Hancur, muncul, hancur, sempurna, hancur. Itu terus sampai yaumul kiamat. Ini masalah sholat. Jangan diremehkan sholat.
Tetapi orang-orang yang suka menjaga sholatnya, menjaga 5 waktunya, menjaga ibadahnya kepada Allah, coba lihat wajahnya bercahaya, enak, sejuk. Sejuk tidak Pak? Sejuk. Kumpul sama orang soleh, itu orang soleh itu ahli ibadah, nggak pernah ninggalin ibadahnya, apalagi sunnahnya. Salah sunnahnya saja Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi. Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Abi Thalib binti Rasulullah, binti Rasulullah, ya. Ali bin Abi Thalib kawin sama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib, Fatimah Zahra binti Rasul. Salat sunnahnya Pak, maaf, beribu maaf, 1000 rakaat. Salat sunnah itu orang tuh habaib kita, 500 rakaat. Fajr Mugaddam 500 rakaat, Habib Abdurrahman As-Sigaf 500 rakaat, Al-Habib Syekh Muhammad Salim 500 rakaat. Kita ini sholat baru 2 rakaat, sholat sunnah. Qabliyah, Ba'diyah tidak ada zikirnya. Qabliyah ini. Mana? Katanya cinta Nabi, katanya sayang dengan Nabi, kayak ingin berkumpul sama Nabi. Bahkan dalam sholat saja mereka tidak kerjakan, mereka tidak tegaskan kepada keluarga dan anak-anaknya. Ini kalau kita jaga tentang mulai sholat, subhanallah, enak, pasti hati tenteram, bahagia. Al-Habib Qasim ada di kota Qashar di Hadramaut. Ketika dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia sholat isyraq. At-tahiyatunya itu, at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Cuma akhirnya innaka hamidun majid. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang jawab? Nabi Muhammad SAW. Nah tiap hari ketemu Nabi. Kita di sini nggak seperti beliau, tidak ada. Mimpi Nabi pun tidak pernah. Berjumpa dengan Nabi tidak pernah. Pak, Bu, pernah ketemu Nabi? Wailul liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang-orang yang tidak memandang wajah Rasulullah di akhir dunia. Makanya minta sama Allah, perbaiki sholatku ya Allah, minta dalam doa kita, dalam sujud. Coba lihat, kalau mau dijawabkan cepat doanya, ketika kita dalam sujud. Sujud apa? Terakhir. Ingat baik-baik, sujud terakhir. Minta di situ. Ketika kita sujud terakhir mengatakan ya Rahman dalam hati, jangan dikeluarkan dalam hati. Ya Allah, bukakan hatiku ketakwaanku kepadamu dan bukakan mataku dapat memandang kekasihku Nabi Muhammad. Kalau sudah mimpi Nabi Muhammad Pak, aman. Sudah tidak ada lagi, aman. Tapi jangan diceritakan orang. Sudah aman dirita, tapi jangan sombong. Tawa. Demi Allah diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Sampai di situ mimpi. Apalagi minum darah Nabi, seperti sahabat yang minum. Banyak cerita-cerita tentang ibadah, tentang salat, tentang ruku, banyak. Makanya banyak-banyak belajar. Duduk di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Taman surga ini, ada taman surga di sini. Ini taman surga. Masuk di dalamnya termasuk penghuni surga. Belajar. Di mana ada pengajian datang. Karena ilmu mahal. Ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya. La yu'ti asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Makanya penghafal Quran itu nggak boleh sama sekali lihat perempuan, apalagi di mall. Jangan sampai itu bisa hilang hafal Quran.
Wanita-wanita kita jangan sampai kelihatan auratnya sehingga kita buta, kita punya hati. Makanya dijaga itu maksudnya. Kenapa di Hadramaut laki-laki banyak yang sholat di masjid, perempuan di rumah? Kenapa? Takut fitnah. Di Indonesia kenapa bisa ada? Tidak apa-apa, Indonesia lain kan ada tutupnya. Dia kepingin dapat lebih berkah lagi, dapat amalan ibadah yang lebih banyak lagi. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Lihat aku sembahyang kata Nabi. Cara aku sholat bagaimana Nabi sholat? Cara rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Ikuti cara Nabi. Jangan kayak seperti onta. Tahu onta Pak? Tidak lurus, rukunya nggak benar, karena tak belajar. Sayyidina Ali kalau membawanya, mantu Nabi, sepupu Nabi. Itu ketika ada anak panah di belakang tubuhnya. Anak panah ada berapa? Kata abahnya, Sayyidina Ali bilang, wahai anakku Husain, ya Hasan, ketika nanti aku sholat, cabut itu panah di belakang. Cabut itu panah di belakang. Ketika aku sholat, baik ayah. Kalau kita kan udah operasi, ini udah operasi. Baik, sholat Imam Ali. Allah, ketika Allahu Akbar hilang sudah, habis sudah tidak ada lagi, hilang. Mulai anaknya mencabut panah-panahnya dari belakangnya. Saat ini bisa. Nggak ada terasa sedikit pun sakitnya ketika dicabut itu panah di belakangnya. Kalau kita baru tertusuk jarum, berteriak, biar dalam sholat banyaknya geraknya, hidung digaruk-garuk, anak ingin digaruk-garuk, mana bisa khusyuk? Bahkan ada yang kalau sembahyang Allahu Akbar, astagfirullah, di mana simpan kuncinya itu kan? Nah mikir kayak kunci. Ini dikatakan khusyuk, nah. Ini kan dikatakan yang dekat dengan Allah, nah. Sehingga sembahyang ya sembahyang aja begitu aja, nggak ada manfaat, nggak ada kehusyukan. Bagaimana kita dalam khusyuk? Bagaimana caranya kita dapat khusyuk di dalam sholat? Ikuti tadi orang-orang saleh bagaimana? Cara wudunya benar tidak? Bagus tidak? Kalau benar, insya Allah sholatmu juga insya Allah benar. Kembali apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah waktunya. Karena saya lihat dia semua. Saya takut kalau saya lihat dia sudah habis. Tinggal berapa? Tinggal 12 menit. Orang saleh luar biasa. Sholat. Tidak ada itu. Bahkan daripada Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, semua itu dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Ketika dia sembahyang tidak ada terasa, semua tidak ada, sahabat-sahabat tidak. Bahkan orang-orang salihin juga ketika dalam sholat mereka tidak pernah merasakan sakit. Dia sakit, batuk saja atau parah, sakit parah itu. Sembahyang tidak ada rasa sakit, enak malah. Nah kita saja sakit. Sholatnya duduk. Allahu Akbar. Jadi bener, cengeng amat. Baru sakit batuk, duduknya sholat. Nggak bisa berdiri, sakit lututku. Lutut saya sakit, nggak bisa berdiri, paling dulu di sholat. Dasar malas. Ya Allah, bagaimana mau dapatkan menjadi kekasih Allah? Bagaimana Allah mencintai kita? Sedangkan dalam sholat saja banyak kita yang tidak mengerti. Awal mulanya untuk mendapatkan kekhusyuan, ini caranya. Pertama, ketika kita menuju masjid apa namanya? Al-Ikhlas ini namanya luar biasa, ikhlas.
Ini pasti ikhlas semua sembahyang itu. Dari rumah dia keluar. Ya Allah, jadikan ibadahku dekat denganmu. Niatkan hatimu. Jangan pikir lain, tapi itu saja. Itu ngomongnya gitu. Berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Nabi Muhammad SAW. Cara wudunya yang benar, jangan asal wudu. Ya, cara wudunya. Setelah itu baru kumur. Setelah kumur baru hidung. Ini sunnah. Kumur sunnah, hidung sunnah. Kemudian wajah, ingat dosa-dosa di wajah kita, ingat dosa-dosa ucapan kita, ingat dosa-dosa yang pernah kita hirup yang haram, ingat telinga kita yang pernah mendengarkan yang haram, ingat kaki kita melangkah ke tempat yang haram. Ingat semua itu. Doa kemudian dibersihkan sama Allah. Selesai semua, selesai. Baca doanya. Setelah baca doa, masuk masjid. Hati kepada Allah. Itu caranya. Hati kepada, gak usah lihat orang kiri kanan, gak usah bicara. Diam aja. Masuk, berdiri, takbir. Allah. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Betul? Pernah rasakan? Yang tahu itu pasti. Yang sudah rasakan ketika dia takbir, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Aku tidak mau dengarkan yang lain. Kalau sudah masuk di situ, baru Bismillah. Perhatikan ayat-ayat ini. Enak. Bahkan di Hadramut, maaf di Hadramut, salat sunnah, salat tarawih, bukan sunnah, salat tarawih. Baca 2 juz di masjid Al-Ikhlas, paling contoh. Baca 2 juz 21 rakaat. 2 juz dibaca. Ketika baca itu takbir. Setelah takbir baca Quran. Al-Habib Umar guru kami. Begitu ayat tentang azab, semua berteriak Allah, ya ilaha illallah. Kenapa berteriak? Kalau salat fardu batal. Kalau salat sunnah tidak, itu bedanya. Kalau fardu nggak boleh berteriak, nggak boleh nangis. Tapi kalau menangis dengan sendirinya tanpa disengaja, boleh, nggak apa-apa, nggak batal. Ini berteriak, ada yang pingsan, yang jatuh. Kenapa? Saking dekatnya dia kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, dan tidak pernah merasakan capek dalam ibadah. 21 rakaat setelah sholat di situ masjid Al-Ikhlas, pindah di masjid lain lagi 21 rakaat baca 2 juz. Setelah itu pindah lagi di masjid lain baca 2 juz, 21 rakaat. Setelah sampai 4:30 subuh berhenti sholat tarawih. Coba lihat di Hadramut, sholat tarawihnya mereka banyak benar. Tidak pernah capek. Kita di sini 8 rakaat. Imamnya baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Baca surah panjang. Ini panjang surah ini. Kenapa? Ya itu tadi. Awal mulanya niatnya tadi itu tidak ada. Yang saya katakan tadi itu tidak ada. Hanya tujuan kepada Allah, tidak ada. Itu dalam itu ilmu tasawuf. Dibahas dalam ilmu tasawuf itu. Kenapa saya jelaskan? Karena banyak orang tidak paham mengenai tentang ibadah. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah tidak akan sia-sia. Oh benar. Mudah-mudahan kita dapatkan nanti insya Allah. Menjadi khusyuk di dalam sholat. Setelah khusyuk kita dapatkan keindahan. Setelah dapatkan keindahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah, Engkau mengetahui hati kami. Engkau telah memandang kami dengan penuh rahmat-Mu. Bangkitkan hati ini yang mati ya Rabb. Bangkitkan roh ini yang kotor ya Allah, menjadi cahaya di hadapan ya Allah. Dan kami ya Allah, hamba-Mu
Sehingga kami tidak pernah mengetahui apa, kapan, bagaimana keadaan kami. Hanya Engkau serahkan seluruhnya ya Allah. Karena Engkau yang menciptakan kami, yang menghidupkan dan mematikan kami semua ya Allah. Maka dari itu aku serahkan kepadamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini ada bertanya, akhlak beliau tidak pernah mencela, mengumpat, merendahkan atau membuli orang. Iya benar. Akhlak Nabi itu tidak pernah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqan wa khalqan. Dua versi. Khuluqan ini akhlak, khalqan jinsiah. Sifatnya Nabi. Nggak ada sifatnya Nabi mencela, tidak ada. Tidak ada Nabi suka menghina, tidak ada. Tidak ada Nabi suka mengajarkan kejelekan, tidak ada. Semua indah. Dari ujung rambut Nabi Muhammad sampai akhir, semua indah. La ba'astu laknatan wala syababa. Aku tidak diutus untuk melaknat dan mencelah. Jadi Nabi diutus untuk makarimul akhlak. Banyak orang ahli salat, puasa, sedekah, zikir tapi suka menghibah. Ya kita dia ngomong habis pahala tidak ada guna. Biar ibadahnya satu gunung, pahala satu gunung. Ghibah habis, hangus, capek. Dia dapatkan, tidak ada dapat apa-apa. Itu orang soleh takut, orang solehin takut. Seperti itu. Makanya selalu dijaga mulutnya. Sampai itu ada salah satu dari cucu Nabi, kalau dia bicara dia tutup mulutnya pakai apa namanya itu? Ada itu penjepit baju. Apa namanya? Bukan pita. Ya, jepitan. Saking takutnya bicara yang tidak. Makanya hati-hati. Akhlak dia khusyuk, termasuk akhlak. Sholat itu khusyuk, termasuk akhlak. Kalau mau ikuti Nabi, akhlak juga dapatkan. Makanya jangan sampai tinggalkan. Cara baca Quran juga akhlak, caranya bagus halus. Bagaimana cara menghadap Allah, bagaimana caranya berbicara dengan Allah. Ada aturan, bukan hanya baca saja. Banyak saya lihat orang baca Quran, kakinya naik. Satu, santai, tapi baru begini. Mana akhlak? Dia bicara sama Allah seperti itu. Bicara sama Pak Camat, duduknya. Ini bedanya kita. Betul tidak? Para pencuri sholat adalah sebagai ini. Abi Qatadah ini jelaskan itu. Kalau Rasulullah SAW, aswaqun nas sarkatul ladina yasriku min salatihim. Kalau ya Rasulullah, kaifa yasriku min salati? Bagaimana orang dapat mencuri dari salat itu? La yatimu rukuha. Orang tidak sempurna tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya. La yaqimu salbuhu fil ruku'i. Tidak sempurna dalam rukunya. Was-sujud, dan sujud, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Nauzubillah. Sudah masuk? Apa? Alarm. Lalu siapa? Ini mengganggu saja. Kaget saya. Tetap berdakwah, menyampaikan salat meskipun berat. Rintangan beliau sangat berat. Memang balighuni ini wala'a berat. Kita sampaikan ada pemain apa? Pemain domino. Waktu sholat sudah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main. Pak, saiki bunyi azan, yuk ke masjid. Tak apa-apa ngomongannya. Anda orang muslim, iya sama-sama muslim, sama-sama menasihati. Saya cinta Bapak, ayo sholat. Dia marah, tak apa-apa, biarin. Kalau marah jangan marah juga, biar ya makasih. Kalau tidak mau,
Cukup sudah dinasehat. Nah itu. Seperti sama contohnya, banyak para habib pendakwah-pendakwah yang keras, betul? Banyak. Bahasanya luar biasa. Kayak mau mati. Nabi itu berdakwah kalau dihina, Tuhannya dihina, agamanya keras. Tidak ada seperti kerasnya Nabi. Kalau agama Tuhan dihina, keras. Mukanya tidak ada bisa kalahkan. Saking ibarat. Tapi kalau dirinya dihina, dicaci, di apa saja, model apa saja, fa innahum sabaru, dan dia maafkan. Pemaaf. Kalau dirinya dihina, kita tidak. Baru dikata-katain, monyet lu, setan. Sudah emosi. Apalagi dihina bapaknya. Maka kau hina saya punya bapak. Saya dilahirkan sama ibu saya dan bapak saya, jangan saya kau hina dia. Lebih baik saya mati. La ilaha illallah. Bukan ajaran Nabi itu. Harus ada seperti itu, keras demi agama. Jalan Nabi SAW, kun aliman, muta'alliman, mustami'an. Kalau tidak jadi orang alim, ya cukup orang yang apa? Pendengar. Cukup saja. Kalau tidak orang alim, tidak tahu ilmu, pendengar saja, sama aja. Kalau tidak bisa jadi orang pendengar, mahabbah, cinta. Wala takun hamisan fatahliku. Jangan jadi orang yang kelima. Apa yang 5? Suka mencelakai. Auzubillah. Mudah-mudahan jauh dari itu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang soleh. Makanya duduk bersama orang soleh pasti jadi orang soleh. Duduk bersama ulama pasti insya Allah duduk jadi ulama. Duduk bersama para habaib pasti sama habaib nanti kumpul. Duduk bersama penjual parfum pasti hat. Kalau duduk sama pada Indomie nomor 1. Kumpul sama pencuri jadi pencuri. Kumpul sama pak gosip, tukang gosip jadi pak gosip. Makanya pintar-pintar memilih teman. Oh ini teman ahli ibadah, ikuti. Duduk, oh ini suami pengajian di mana? Pengajian saya mau ikut. Ayo ikut. Cari teman yang lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk di hadapan Tuhannya. Semoga kita semua dapatkan. Amin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minat syakirin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bertakwa. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Satukan hati kami dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kau tinggalkan kami, ya Rabb. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan akhir hayat kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ucapan paling mulia, tidak ada ucapan yang paling indah ketika Nabi bersama kita. Kita ucapkan dibantu oleh baginda Muhammad. Luputkan ucapan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langkahkan kaki kami, Allah, ke tempat yang suci, ya Allah. Jadikan tangan kami hanya Al-Quran kami pegang, ya Allah. Jadikan mata ini hanya memandang orang saleh, Al-Quran, ulama, habaib. Sentuhkan tangan ini sampai ke sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kami tidak pernah lepas, tidak berpisah selama-lamanya, sampai ayat kami hanya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kami tidak melihat Nabi, kami tidak pernah berkumpul sama Nabi, kami tidak pernah duduk di majelis Nabi, kami tidak pernah jihad di jalan Nabi, kami tidak pernah memandang wajah Nabi, tapi kami mendapui cucu-cucu Nabi. Darah Nabi yang mengalir di dalam tubuhnya seakan-akan aku bersatu dengan tangan sampai darah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kami berkumpul dengan habaib kami. Allahumma tawassalna bi Muhammad, Allahumma ja'alna bi Muhammad, Allahumma akrimna bi Muhammad, Allahumma ahbilna ila hasanat bi sababi Muhammad, faghfir lana ala ismi Muhammad, fatub alaina taubatan nasuha wa jisman nuruha wa qarrib qulubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.